Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Sebelumnya anak-anak sudah mengetahui pengertian Pancasrada, dan untuk kali ini Pak Guru akan menjelaskan terkait dengan bagian-bagian Pancasrada. Anak-anak masih ingatkah apa itu Pancasrada? Ya, Pancasrada artinya 5 dasar keyakinan atau kepercayaan bagi setiap umat Hindu. Dalam hal ini ada 5 bagian dari Pancasrada. Yang pertama, Widi Srada, yaitu keyakinan terhadap adanya Sang Hyang Widi dengan berbagai manifestasinya. Tuhan adalah yang menakdirkan, Maha Kuasa dan Pencipta semua yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan ada, meresap di semua tempat dan mengatasi semuanya, atau Wiyapi Wiyapaka Nirwikara. Tuhan adalah asal dari segala yang ada. Kata ini diartikan semua ciptaan, yaitu alam semesta beserta isinya berasal dan ada di dalam Hyang Widi. Tidak ada sesuatu di luar dari Tuhan. Penciptaan dan peleburan adalah kekuasaan Tuhan. Agama Hindu mengajarkan bahwa Sang Hyang Widi adalah satu, tidak ada duanya. Hal ini dinyatakan dalam beberapa kitab Weda, antara lain, yang pertama, dalam Chandogya Upanishad dinyatakan Om Tat Sat Ekam Ewa Adwityam Brahman. Artinya, Hyang Widi hanya satu, tak ada duanya dan maha sempurna. Yang kedua, dalam mantra Trisandya tersebut, kata-katanya Eko Narayana Nadwitya Sti Kascit. Artinya, hanya satu Hyang Widi dipanggil Narayana, sama sekali tidak ada duanya. Yang ketiga, dalam kitab suci Rigveda disebutkan Om Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadanti. Artinya, Hyang Widi itu hanya satu, tetapi para arif bijaksana menyebut dengan berbagai nama. Dan yang keempat, dalam Kekawin Sutasoma dinyatakan Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, berbeda-beda tetapi satu, tak ada Hyang Widi yang kedua. Bagian yang kedua dari Pancasrada adalah Atma Srada, yaitu keyakinan terhadap adanya Atma yang menghidupi semua makhluk. Kata Atma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti jiwa atau roh. Atma adalah percikan-percikan kecil dari Paramatman atau Sang Hyang Widi yang berada dalam tubuh makhluk. Atma yang berada dalam tubuh manusia disebut Jiwatma. Jiwatmalah yang menghidupi tubuh manusia dan makhluk lainnya. Bila Atma meninggalkan tubuh, maka tubuh akan mati. Atman yang menghidupi manusia itu dinamakan Jiwatman, sedangkan yang menghidupi binatang disebut Janggama, dan yang menghidupi tumbuh-tumbuhan disebut dengan Stawana. Atma pada hakikatnya adalah sempurna. Adapun sifat-sifat Atma sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Acodya, artinya tak terlukai oleh senjata. Yang kedua adalah Adahya, artinya tak terbakar oleh api. Yang ketiga adalah Akledya, artinya tak terkeringkan oleh angin. Yang keempat adalah Acesya, artinya tak terbasahkan oleh air. Yang kelima adalah Nitya, artinya abadi. Yang keenam Sarwagata, artinya di mana-mana ada. Yang ketujuh adalah Stanu, artinya tak berpindah-pindah. Yang kedelapan adalah Acala, artinya tak bergerak. Yang kesembilan Sanatana, artinya selalu sama. Yang kesepuluh adalah Awikta, artinya tak dilahirkan. Yang ke-11 adalah Achintya, artinya tak terpikirkan. Dan yang ke-12 adalah Awikara, artinya tak berubah, sempurna, tidak laki-laki ataupun perempuan. Sesungguhnya, pada hakikatnya, Paramatma dan Jiwatma adalah satu adanya. Bagian ketiga dari Pancasrada adalah Karma Pala Srada. Karma Pala Srada yaitu keyakinan terhadap kebenaran adanya hukum sebab akibat atau hasil dari perbuatan. Karma Pala
berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas kata karma, yang artinya perbuatan, dan pala, yang artinya buah atau hasil. Jadi karma pala artinya hasil dari perbuatan seseorang. Manusia hidup selalu berbuat karena berbuat atau bekerja adalah kodrat manusia didorong oleh kekuatan alam. Setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruk, akan memberikan hasil. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang luput dari hasil atau pahala. Langsung maupun tidak langsung, pahala itu pasti akan datang. Kita percaya bahwa perbuatan yang baik atau subha karma membawa hasil yang menyenangkan atau baik. Sebaliknya, perbuatan yang buruk atau asubha karma akan membawa hasil yang duka atau tidak baik. Secara garis besar, sifat-sifat hukum karma pala ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, hukum karma pala itu bersifat abadi, artinya ia ada semenjak terciptanya alam semesta ini dan akan berakhir pada saat pralaya atau kiamat. Yang kedua, hukum karma pala ini berlaku secara universal, artinya berlaku terhadap siapa saja dan dimanapun mereka berada tanpa kecuali. Yang ketiga, hukum karma pala bersifat sempurna, artinya tidak dapat ditawar dan diganggu-gugat. Di dalam ajaran agama Hindu, karma pala dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah Sancita karma pala. Sancita karma pala adalah hasil dari perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita sekarang. Bila karma kita pada kehidupan yang terdahulu baik, maka kehidupan kita sekarang akan baik pula. Sebaliknya, bila perbuatan kita terdahulu buruk, maka kehidupan kita yang sekarang ini pun akan buruk. Yang kedua adalah Parabda karma pala. Parabda karma pala adalah hasil dari perbuatan kita pada kehidupan sekarang ini tanpa ada sisanya. Sewaktu masih hidup, telah dapat memetik hasilnya atas karma yang dibuat sekarang. Sekarang menanam kebijaksanaan dan kebajikan pada orang lain dan seketika itu atau beberapa waktu kemudian dalam hidupnya akan menerima pahala berupa kebahagiaan. Sebaliknya, sekarang berbuat dosa, maka dalam hidup ini dirasakan dan diterima hasilnya berupa penderitaan akibat dari dosa-dosa itu. Parabda karma pala dapat diartikan sebagai karma pala cepat. Yang ketiga adalah kriya mana karma pala. Kriya mana karma pala adalah pahala dari perbuatan yang tidak dapat dinikmati langsung pada kehidupan saat berbuat, tetapi akibat dari perbuatan pada kehidupan sekarang akan diterima pada kehidupan yang akan datang setelah orangnya mengalami proses kematian serta pahalanya pada kelahiran berikutnya. Apabila karma pada kehidupan yang sekarang baik, maka pahala pada kehidupan berikutnya adalah hidup bahagia, dan apabila karma pada kehidupan sekarang buruk, maka pahala yang kelak diterima berupa kesengsaraan. Tegasnya, cepat atau lambat dalam kehidupan sekarang atau nanti, segala pahala dari perbuatan itu pasti diterima karena sudah merupakan hukum. Kita tidak dapat menghindari hasil perbuatan kita ini baik atau buruk. Maka kita selaku manusia yang dilengkapi dengan bekal kemampuan berpikir, patutlah sadar bahwa penderitaan dapat diatasi dengan memilih perbuatan baik. Manusia dapat berbuat atau menolong dirinya dari keadaan sengsara dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Bagian Pancasrada yang keempat adalah Punarbawa Srada, yaitu keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini terjadi karena adanya atma masih diliputi oleh keinginan dan kemauan yang berhubungan dengan keduniawian. Reinkarnasi sama artinya dengan punarbawa atau samsara. Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta dari kata punar yang artinya kembali dan bawa yang artinya lahir. Kelahiran, hidup, dan mati
secara berulang-ulang sesungguhnya itu adalah penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan kita pada kehidupan yang terdahulu. Karma atau perbuatan yang kita lakukan terdahulu akan menimbulkan bekas yang disebut dengan karma wasana atau bekas-bekas perbuatan yang melekat pada badan kita. Dan inilah yang menimbulkan adanya punarbawa. Jadi, karma pala atau hasil perbuatan seseorang, entah baik maupun buruk, sangat menentukan apakah atmanya akan kembali ke dunia atau reinkarnasi atau tidak. Jika selama hidupnya seseorang melakukan perbuatan baik, maka bisa saja ia mencapai kehidupan yang lebih baik pula nantinya. Demikian juga sebaliknya, jika buruk perbuatannya selama di dunia, maka kehidupan berikutnya bisa jadi lebih menderita atau bahkan mendapatkan kehidupan yang lebih rendah, misalnya menjadi binatang dan tumbuhan. Dan bagian pancasrada yang kelima adalah moksa serada, yaitu keyakinan terhadap kebebasan yang tertinggi, yakni bersatunya Atman dengan Brahman. Moksa berarti kebebasan, yaitu bebas dari pengaruh ikatan duniawi, bebas dari karma pala, bebas dari samsara, dan lenyap dalam kebahagiaan yang tiada tara. Moksa adalah tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh umat Hindu. Dalam kitab suci disebutkan Moksartam Jagadita Yacha Iti Dharma, yang artinya tujuan dari agama adalah untuk mencapai moksa dan kesejahteraan umat manusia. Jadi, moksa adalah bersatunya Atman dengan Brahman atau Tuhan. Moksa bukan saja dapat dicapai ketika manusia mengakhiri hidupnya di dunia ini, tetapi moksa juga dapat dicapai di dunia ini ketika manusia masih hidup, yang disebut dengan jiwan mukti, yaitu moksa semasih hidup. Jiwan mukti ini tercapai bila sudah bebas dari ikatan keduniawian. Dia tidak merasa senang dengan mendapatkan kesenangan, demikian juga tidak merasa susah dengan mendapatkan kesusahan. Semua itu diterima dengan rasa bersyukur. Apapun yang dimiliki, apapun yang diterima, dia tetap menikmatinya dengan senang hati. Dia tidak pernah menyesali. Dia dapat menahan keinginan dan kemarahan. Dia adalah orang yang bahagia, seperti bahagianya seorang anak ketika mendapat hadiah dari orang tuanya. Itulah jiwan mukti, yaitu moksa yang dicapai ketika masih hidup. Berdasarkan beberapa uraian yang terdapat dari beberapa kitab Upanishad, dapat dirumuskan bahwa moksa adalah suatu kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama, moksa bukan seperti keberadaan di surga, karena pada saat moksa, roh tidak lagi menikmati apapun yang sifatnya indriawi. Surga adalah suatu keadaan di mana jiwa masih menikmati kebahagiaan dan kenikmatan yang bersifat indria, sedangkan moksa berada di atas itu. Yang kedua, moksa adalah suatu keadaan di mana jiwa telah berhasil menaklukkan keinginan, waktu, kelahiran dan kematian, serta hukum karma. Yang ketiga, moksa adalah suatu keadaan di mana jiwa telah berhasil menaklukkan semua bentuk ikatan yang bersifat indera dan tidak lagi menginginkan hal tersebut. Yang keempat, moksa merupakan suatu bentuk dari pencapaian inti kebahagiaan. Yang kelima, moksa adalah bentuk dari kebahagiaan non-indria yang tiada bandingnya dan jauh lebih tinggi dari kebahagiaan di dunia ataupun di surga. Yang keenam, moksa merupakan suatu keadaan di mana jiwa telah mengalami kesamaan esensi dengan sumbernya. Dan yang ketujuh, moksa adalah suatu tingkatan yang mana jiwa telah mencapai suatu jenana yang tertinggi. Moksa sebagai tujuan akhir dapat dicapai melalui 4 jalan yang disebut dengan catur marga, yang terdiri dari yaitu Bhakti Marga Yoga atau jalan bakti, yang kedua adalah Karma Marga atau jalan perbuatan, yang ketiga adalah Jnana Marga atau jalan ilmu pengetahuan, dan yang keempat adalah Raja Marga atau jalan yoga. Baik anak-anak,
Jadi demikian penjabaran, penjelasan terkait dengan bagian-bagian Pancasrada. Untuk latihan anak-anak di rumah, kerjakanlah 3 contoh soal berikut ini. Yang pertama, sebutkanlah dan jelaskanlah bagian-bagian dari Pancasrada. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat Atma yang disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita. Yang ketiga adalah mengapa Pancasrada dipilih sebagai dasar keyakinan atau kepercayaan agama Hindu. Baik anak-anak, jadi sekian dari pembelajaran pada kali ini terkait dengan bagian-bagian Pancasrada. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan akhir kata Bapak ucapkan Paramasanti, Om Santi 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 Om.